Ya Pak, jauh-jauh kan aja ujung dengan ujung, ujung dengan ujung Pak, ujung lagi aja Pak, karena dua orang yang berbeda. Mari Pastor Ronald di depan beserta Bapak Gembala, karena takutnya kalau dihitung-hitung memang jumlah jemaat yang mau datang lebih banyak. Kita yang pemuda remaja juga disingkirin sebagian. Yang SMP nggak boleh masuk, yang SMA aja ke atas ya. Jadi hari ini kebetulan tanggal 14, kebetulan nggak ada hubungannya dengan Valentine, kebetulan aja ya. Jadi pemuda remaja, ayo dong pakai pink, ya udah yang pakai pink. Saya tadi mau pakai anduk, cuman nggak boleh sama istri saya, jadi ya udahlah saya pakai itu. Bu Tari nggak pakai jaketnya? Dia pasti ya. Oke, hari ini kita lihat dulu pengumuman. Hari Rabu tetap ada ibadah. Tanggal 17 Februari 2021, WA Ibu Eva dan firman Tuhan Bapak Gembala. Kalau hari Sabtu sudah ada Superwoman di sini. Ini ibadah yang kedua, sebulannya 2 kali, 20 Februari 2021 jam 5. WA Ibu Tari dan firman Tuhan Ibu Susi bertempat di rumah doa. Lalu minggu depan kita ibadah tetap 2 kali ya. Ibadah pertama jam 7 dan ibadah kedua jam 10 yang WA Ibu Yuli, lalu firman Tuhan Bapak Pendeta Kavianus, lalu jam kedua Ibu Joyce dan firman Tuhan Bapak Gembala. Penatua yang bertugas silahkan lihat itu. Dan tanggal 21 sudah ada belajar musik ya, jadi yang mau belajar musik yang monggo silahkan berhubungan dengan Bapak Sutris. Musik ya sesuai di sini aja, kalau yang di luar dari ini ya nggak tahu, nggak ada di sini ya. Jadi itu. Lalu tagline kita adalah sehat iman dan sehat imun. Jadi hari ini ibadah kita memang jam 10, tapi kita majukan 15 menit untuk kita berikan edukasi beberapa, bahwa hari ini ada sponsor yang memberikan, nanti saudara pulang dibagikan vitamin C, Sol C. Saya sebutkan Sol C aja ya. Nah, lalu ada sponsor juga ya, katanya karena ini Valentine ada yang nyumbang coklat ya, nggak tahu dari siapa. Lalu ada yang nyumbang juga coklat. Ada lagi setelah ibadah, jangan dulu keluar, ada yang ngasih minyak goreng juga ya. Jadi semua semua jadi ya pokoknya intinya adalah tahun ini adalah sehat iman dan sehat imun, ditambah kita juga menabung ya, 1 orang 1.000 per hari per orang. Buat kemana? Ya buat kemana aja nih tahun depan, mau kemana ya. Sebelum masuk ibadah nanti ada sedikit tips buat ibu-ibu ya, kalau belanja ke pasar jangan langsung di main cuci aja, tapi sebaiknya dilakukan dulu, karena sayuran atau buah-buahan yang kulitnya tipis itu membahayakan pestisida. Jadi sangat mengandung pestisida. Jadi cara membuang pestisida kita ikuti, mungkin gak terlalu lama ya. Kita ikuti dulu. Kurang lebih kan? Bisa suaranya? Panduan cara mencuci sayur dan buah, suaranya nggak keluar. Jadi taruh dulu, gunakan 1 sendok baking soda, tambah 2 sendok cuka apel, dan tambah 2 sendok garam. Jadi semua ini direndam 15 menit untuk menghilangkan pestisida, kemudian bilas dengan air biasa ya. Itu mungkin tambahannya itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beli buah jangan langsung main makan, apalagi terutama tipis. Kalau salad saudara mau makan ya silakan, mau kulitnya terserah lah. Tapi kalau yang kulitnya tipis kayak anggur, apel, biasanya paling enak saya makan langsung. Jadi sebaiknya direndam dulu dalam 2 sendok garam, 2 sendok cuka apel, dan 1 sendok baking soda ya. Itu saja mungkin pengumuman. Kembali saya mohon kepada Bapak Ibu, mungkin di sini ada 2 kosong yang bersaudara boleh di depan sini, jadi nggak terlalu susah supaya
Bisa nanti kalau yang datang belakangan bisa langsung di sini. Mari Ibu, sebelum kita mulai ibadahnya di depan ada 2 kosong. Bu tadi mau di depan, saya pindah Ibu. Gak apa-apa. Oh enggak ya. Saya pikir mau di depan tadi. Oke, mari Bu Susi kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mulai ibadah kita. Mari silakan. Shalom. Shalom. Saya geser sedikit. Karena berhubung tanggal ini 14 Februari, orang di luar sana katakan hari kasih sayang. Tapi bagi kita umat Kristen, setiap hari adalah hari kasih sayang. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan contoh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba pandang dulu sebelahmu siapa? Halo, kita mau mulai ibadah, harus ada sukacita, harus ada lawatan Tuhan. Yang tadi kesel mungkin udah sasakan, udah berdakan, hujan, luntur deh. Tenangin dulu hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak pemuda yang ada, harus ada sukacita. Karena Tuhan begitu besar kasihnya buat kita. Sebelum kita mulai, tadi kita sudah berdoa. Saya kasih waktu saat teduh. HP-nya ditinggalin. Maaf karena kita terlalu berdekatan. Mungkin tidak ada space bagi ibu-ibu untuk taruh tasnya di samping. Biasanya kan ibu-ibu taruh di samping. Apalagi kalau tasnya yang bagus, nggak mau taruh di bawah. Kalau saya peduli apa, kalau tasnya bagus mau taruh di bawah. Ya ibu-ibu, jadi mungkin karena sempit minta maaf. Jadi ibu-ibu mesti pegang tasnya. Tapi di sini dijamin, taruh di bawah nggak ada yang ambil. Ya, jadi kita harus leluasa memuji nama Tuhan. Tasnya jangan digembol terus, taruh aja apa-apa. Sebelum kita sudah pujian penyembah, mari kita bersaat teduh. HP-nya di silent saat kita meninggikan nama Tuhan, hanya Tuhan yang kita sembah. Hari ini perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri dalam kehidupan. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami tidak dapat balas. Oh, siapa kami Tuhan? Kami tidak ada apa-apa di hadapan. Kami hanya rumput liar Tuhan. Kami hanya uang yang satu saat bisa hilang. Tapi karena pagi hari ini kami ada, ini karena anugerah-Mu yang besar yang tidak bisa kami balas. Hanya pujian dan agungan yang akan kami naikkan pada hari ini. Terima kasih. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kasih
Ini kami Tuhan, Allah yang lebih mengenal kehidupan. Kami rindulah watamu. Warna pink itu identik sama kebahagiaan. Coba yang bahagia angkat tangan. Oh, saya nggak pakai pink, jadi saya nggak bahagia. Saya. Semua angkat tangan. Ada sukacita? Ada sukacita? Sebelum kita dilawan oleh kebenaran firman Tuhan, kita kasih dulu sukacitanya itu bagi sesama kita yang di samping. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Menderita itu. Teman saya yang lain sebagai atlet voli dia bilang saya 4 bulan, tetapi saya tidak berbulan-bulan saudara, karena Tuhan saya berkuasa. Coba di sini kakinya ada yang pincang nggak? Lompat. Tadi di belakang anak kiutnya. Mana bapak-bapak? Kakinya masih sehat lompat. Ya berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa
Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami yakin pagi hari ini Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, yang memandang harta hati hamba, baru Kau raih. Biar Kau temukan di dalamku, berarti bagiku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan
apapun keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, yang kami tahu bahwa Engkau Allah tidak melihat segala kekurangan kami. Engkau Allah melihat kerinduan kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, rindu dan sangat rindu dilalap oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami. Karena mungkin kami dilihat sebelah mata oleh orang lain, karena kami mungkin tidak memiliki apa-apa yang bisa kami banggakan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang matanya selalu tertuju di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak punya apa-apa Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih, oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu akan menguatkan kehidupan kami. Tutup buku hamba-Mu Bapak Pendeta Lonalmus yang akan memberitakan kebenaran firman, membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu. Kami akan dengar Tuhan, kami buka hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman Tuhan yang ditabur masuk di dalam kehidupan kami, tumbuh dan berbuah Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, hikmat yang daripada Engkau ada di dalam kehidupannya. Firman-Mu menggoncang kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin hanya ada kuasa-Mu, hanya ada kemuliaan-Mu di tempat ini melawati kami. Kami akan fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, sehingga kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi setiap kita ada dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama kita nikmati berkat-berkat rohani dalam pujian penyembahan kita lewat kebenaran firman Tuhan akan kita terima pada pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kembali saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, ini merupakan kampung pertama saya ada di Jakarta karena KTP saya pertama dari sini. Pak Okto yang lalu yang bikin. Ya begitulah ya. Dan ya saya ambil berkas, pindah di Kediri ya sekarang ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala semesta pelayanan boleh mempercayakan saya melayani pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita mengenal ya dalam kalender apalah ya dijadikan sebagai hari kasih sayang ya, Valentine Day ya, sebuah sejarah katanya ya, memang banyak versi untuk histori dari Valentine Day ini ya. Saya membaca katanya ya ini sebenarnya merupakan apa ya, hari di mana orang tua, opa oma yang sudah tua ya, mereka kembali untuk menghangatkan kasih sayang mereka sebagai pasangan ya, dan itu dijadikan sebagai hari Valentine. Tetapi ya pada akhirnya anak-anak muda yang ya
melakukan itu. Ya, saya ingat dulu masih saya SMA, ada teman saya, dia datang ke saya dan dia katakan, ini loh saya dapat kartu, ya, Valentine. Dulu kan masa-masa saya pakai kartu, ya, nggak tahu kalau sekarang ya pakai apa saya nggak ngerti ya. Kalau masa saya, Pak Budi, Susi yang ya pakai kartu dulu. Nah, mantap ditulis di situ macam-macam. Karena rupanya dia tunjukkan ya orang itu mungkin suka sama ini sahabat saya, ini cewek. Ya. Saya bilang, oh bagus dong, saya bilang. Iya ini terus itu di belakang terakhir dia ini dia pakai English BD. Ya. Oh English BD. Dia tanya apa itu English BD? Saya bilang kayaknya sih itu bahasa Jerman ya, yang artinya I love you. Ya, aku suka kamu, kalau tresno sampean, gitu, ya. Dan dia bilang, aduh terus gimana dong? Saya nggak suka sama dia. Ya, terserah kamu. Ya udah kalau begitu, kamu balas aja sama dia. Kalau kamu nggak suka, dia kan pakai eklibidi. Kamu balas aja IJJI. Oke, forget it dengan itu saudara, tetapi kita mulai mengalami bahwa kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Katakan amin. Anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, Tuhan boleh nyatakan dalam perjalanan hidup kita. Saya memulai dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Semegah apapun, sehebat apapun yang kita lihat, pemandangan dimanapun yang kita lihat, saudara, kalau saudara pergi ke Papua ada yang namanya Raja Ampat, ya. Mungkin di sini Raja Enam, ya. Kalau di Manado ada Bunake, di Medan ada Danau Toba dan sebagainya. Bagus, indah. Tetapi semua itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sebanding dengan kita ciptaan Tuhan. Manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang paling mulia? Karena manusia yang pertama diciptakan adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Katakan amin. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita melihat berfirmanlah Tuhan, maka jadilah itu. Berfirmanlah Tuhan, jadilah itu. Dia hanya berfirman, dia mengucapkan kata, maka terjadi. Beda dengan kita manusia. Dia jadikan kita dengan buatan tangan Tuhan sendiri, dengan desain Tuhan yang luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada manusia seperti ini. Haleluya. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan nafas kepada manusia. Itulah manusia yang dijadikan Tuhan itu mulia, indah dalam pemandangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata bahwa apa yang diciptakan Tuhan yang paling mulia, yang luar biasa, ketika Tuhan sampaikan kebenarannya, firman-Nya kepada manusia di Taman Eden, semua di tempat ini engkau boleh nikmati, engkau boleh kecap semua yang ada di tempat ini, kecuali satu buah pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu
Allah tidak intervensi, tidak campur tangan dengan yang namanya kehendak bebas manusia. Manusia bebas memilih apa saja, manusia bebas mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan manusia pada saat itu diambil adalah melanggar perintah Tuhan. Iblis ditempatkan, dibuang di bumi, memakai media ulang, menyampaikan kata-kata, mempengaruhi pikiran manusia. Jadi waktu itu iblis tidak sebagai genderuwo besar, saudara, yang wah, mana kamu manusia? Tetapi tidak seperti itu. Hanya menyampaikan, ini buah, kamu makan. Oh nggak bisa, itu dilarang. Oh enggak, kalau kamu nikmati, kamu akan serupa dengan Tuhan. Mulai terpengaruh manusia, serupa dengan Tuhan. Boleh juga, ya, bisa menjadikan ini, bisa menciptakan ini. Dan manusia terjebak di situ. Manusia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, persoalan ini terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Keadaan terjadi di mana manusia berdosa. Apa yang terjadi pada saat itu? Manusia yang pertama mengalami persoalan serius dengan pribadinya sendiri. Mulai bermasalah dengan pribadinya sendiri, saudara. Mulai mereka rasa takut. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara, itu memang kata takut pertama muncul dalam Alkitab. Serius, saya sudah menyelidiki karena nggak panjang menyelidikinya, hanya 3 pasal, ya, dari pasal 1, 2, ketiga Kejadian pasal 3 nemu yang namanya takut itu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Waktu Tuhan datang menjumpai manusia, mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Mulai ada rasa takut, mulai ada rasa khawatir, mulai rasa tidak percaya diri dalam diri manusia. Ini yang terjadi, saudara. Mulai tidak percaya diri. Kadang-kadang terjadi dalam diri kita. Sudah baik nggak ini saya pakai, ya? Apalagi tadi hujan, tadi Susi bilang pada luntur semua. Saya sudah rapi-rapi sisir dari rumah, ya. Hujan, ya. Saya nunggu dulu di Alfamart itu karena saya cuma pakai motor ke sini. Ya, amburadul, ya sudah, ya baik. Ya. Di sini ini sedikit, lumayanlah. Ya. Karena memang itu kita selalu merasa seperti itu, nggak percaya diri, khawatir, takut dan sebagainya, bermasalah dalam diri kita. Ya. Itu produk dosa, akibat dosa dalam diri kita. Apalagi manusia bermasalah dengan manusia atau sesama manusia itu sendiri. Pada saat itu ketika Tuhan datang mengunjungi manusia, maka apa yang terjadi? Mulai mereka mempersalahkan satu dengan yang lain. Tuhan, ini gara-gara dia yang kau tempatkan di sisiku, dia yang ngasih uang aku. Mungkin kalau ada cerita lanjutnya, oh dia mau kok. Mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan ini terus terjadi dalam hidup manusia. Kain mempersalahkan Habel, Kain membunuh Habel, dan seterusnya. Dalam perjalanan hidup kita manusia seringkali terjadi seperti itu, saudara. Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Apalagi sekarang, saudara, ya zamannya media sosial, ya. Kalau lagi lagi kesel sama orang lain, ya, dia curhatnya di FB. Gara-gara ini, wih, sama. Ada saudara saya seperti itu, ya. Sehingga saling perang Timur Tengah di FB. Lancar satu lagi, saya bilang kapan selesainya ini? Ya. Saya mempersalahkan
satu dengan yang lain itu produk dosa memang, saudara. Apalagi saudara, manusia bermasalah dengan bumi, pijakan tanah, pijakan manusia. Akibat dosa, Tuhan mengutuk tanah, pijakan manusia. Terkutuklah tanah, sehingga manusia berusaha dengan jerih lelah mereka untuk mendapatkan rezekinya. Tumbuh onak dan duri, itu kata firman Tuhan. Kenapa kita bersusah payah bekerja dan sebagainya? Itu karena dosa, saudara. Yang terakhir, manusia bermasalah dengan Tuhan penciptanya. Akibat dosa, Alkitab berkata, akibat dosa adalah maut. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Di situ ditaruh ada pedang yang menyala-nyala supaya manusia tidak kembali ke Taman Eden. Tapi puji Tuhan, ada janji Tuhan. Haleluya. Akhirnya Tuhan menyelamatkan manusia oleh kasih Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Kasih Tuhan yang luar biasa. Kita telah mengenal, telah percaya akan kasih Allah itu dalam diri kita. Allah mengubah segala sesuatu yang manusia harus alami dalam perjalanan hidupnya. Maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus untuk apa? Menebus kesalahan manusia, mengubah keberadaan manusia yang tadinya takut, dia memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Katakan amin. Yang tadinya dia bermasalah dengan sesama manusia, tetapi dia memiliki kasih yang luar biasa, sehingga yang ada dalam dirinya dia menebar kasih juga. Katakan amin. Haleluya. Yang tadinya namanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa manusia harus berusaha dengan jerih lelah dan sebagainya, tetapi Tuhan selalu mengadakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan setiap kita, karena Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Haleluya. Kasih Tuhan itu Ia nyatakan, Dia lepaskan dalam kehidupan kita. Kasih yang luar biasa, saudara. Kasih yang hebat, kasih yang indah, saudara. Kasih yang kalau kita lihat, saudara, kasih Tuhan, ya saya bisa katakan kasih yang tidak bermakna jikalau, ya. Karena kadang-kadang kasih kita manusia itu, jikalau kamu berbuat ini ke saya, maka saya akan berbuat ini kepada kamu. Ya. Ada jikalau. Tetapi kasih Tuhan itu, kasih Tuhan dalam Alkitab bermakna lain, nggak pakai jikalau, ya. Dia pakai walaupun kamu berbuat ini kepadaku, tetapi aku akan terus menyatakan kesetiaan. Amin, saudara. Itu kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita manusia yang berdosa ini. Haleluya, puji Tuhan. Dia curahkan itu dalam perjalanan hidup kita, saudara. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Haleluya. Sebuah kisah yang saya baca, saudara, ya. Saya tidak tahu apa saudara pernah membacanya, tetapi saya pernah baca kisah ini. Ada seorang wanita cantik yang sudah masuk ke sudah pemudi, umur 17-an tahun, tetapi di sekolah selalu dia dibully oleh teman-temannya, selalu diejek oleh teman-temannya. Kenapa? Karena satu waktu teman-temannya lihat ibu dari wanita cantik ini mukanya sangat bisa dikatakan sangat menakutkan, saudara. Mau bilang gimana ya? Pokoknya tidak sama dengan wanita ini. Sehingga mereka kata, itu bukan mama kamu, bukan itu mama saya. Wah, gak bisa, itu mukanya beda dan sebagainya. Akhirnya dia penasaran. Satu waktu dia memberanikan diri bertanya sama mamanya, "Ma,
Kenapa sih saya ini selalu dibully? Katanya aku nggak sama dengan mama. Mama ini bukan mamaku ya. Wah, akhirnya nggak berdaya lagi, mamanya selalu menangis. Dia ceritakan, begini nak, kamu itu betul-betul mama, anak kandung mama. Memang mama nggak sama mukanya seperti kamu saat ini. Tapi kenapa mama bisa terjadi seperti ini? Satu waktu kamu masih kecil, mama tinggalkan kamu sendirian di rumah, pergi satu tempat berbelanja. Tapi ketika mama pulang dari tempat itu, mama dapatkan rumah kita terbakar, hampir habis. Yang ada di pikiran mama cuma kamu yang masih kecil, yang gak berdaya di dalam. Belum ada orang yang menolong. Akhirnya mama dengan sekuat tenaga gak mikir yang lain, hanya ingin menolong kamu, seorang anak bayi. Mama mendapatkan kamu, memeluk, menggendong kamu, mengeluarkan dari perapian yang menyala. Kamu selamat, kamu gak ada luka. Tapi mama seperti ini akibat terbakar dengan api yang ada. Anak itu menangis. Wanita cantik ini dia menangis. Dia peluk mamanya. Dia berkata, "Ma, apapun kata orang, engkau adalah mamaku." Ibu ini dia berkorban begitu rupa, walaupun dia harus hancur. Allah yang kita kasihi dalam Kristus Yesus, dia melakukan pengorbanan yang lebih dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Dia gak memperdulikan yang lain. Bayangkan kalau kita berkesembangan, dia berkata pada saat itu, "Bapa, lalukan cabang yang ada dalam diriku." Dan gak ada lagi keterusan kata-kata di sana. Selesai di situ, maka kita juga selesai, saudara. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, "Bapa, lalukan cabang ini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Haleluya, puji Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Alkitab berkata dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53, rupanya tidak seperti manusia lagi. Saudara, kalau menggambarkan cambuk yang dicambuk ke Yesus pada saat itu, cambuk Romawi, itu bercabang-cabang, saudara. Bukan cuma satu begitu, tetapi bercabang-cabang, dan di ujung cabang-cabang itu, ya, sekian banyak cabangnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ada pada saat itu ujungnya itu besi-besi yang tajam. Itu yang ditancapkan di Yesus. Bayangkan ketika ditancapkan, ditarik kembali, daging itu terjatuh. Itu kita mengadakan perjamuan, saudara, yang tadinya tubuh satu terpecah-pecah. Haleluya. Untuk apa? Untuk setiap kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran yang kuat bagi kita, betapa kasih Tuhan itu besar dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kasih kita? Kita nggak usah persoalkan dengan kasih Tuhan, itu terlalu banyak, terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu tinggi kasih Tuhan dalam kitab Efesus. Terlalu dalam. Bagaimana dengan kasih kita? Makanya pemazmur dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dia katakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas akan segala kebajikanmu dalam hidupku. Bagaimana akan kubalas? Betapa Tuhan itu luar biasa, saudara.
Bagaimana akan kubalas? Kita selalu mendapatkan saudara kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga ada bonus lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Setiap pagi kita boleh mendapatkan bahwa hidup kita ini, kita ada sebagaimana kita ada. Masih ada sesuatu yang keluar dari mulut hidung ini. Tangan kita bisa memegang sesuatu, kaki kita masih bisa melangkah. Haleluya, itu berkat kasih Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Bagaimana akan kubalas? Seorang presiden Amerika yang lama memerintah, dia pernah berkata begini, saudara. Dia pernah memberikan pernyataan seperti ini, saudara. Ya. John F. Kennedy, dia pernah menyampaikan seperti ini. Tapi saya tidak pakai dalam bahasa Inggris, ya, karena bahasa Inggris saya kalau jam-jam begini hilang, saudara. Ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Dia pernah mencetuskan seperti ini. Hai rakyat Amerika, jangan tanya sama negara apa yang akan negara berikan kepadamu. Tanya dalam dirimu apa yang engkau akan berikan kepada negara. Membangkitkan nasionalis begitu kuat, begitu tinggi pada saat itu. Kalau tidak salah waktu dia memerintah itu perang Vietnam. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya coba giring ini dalam kehidupan kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang beri Abraham, jangan tanya sama Tuhan apa yang akan Tuhan berikan kepadamu, karena itu sudah jelas, itu sudah pasti. Mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi tanya dalam dirimu apa yang engkau akan berikan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya coba membawa kita kepada sebuah kisah dalam Alkitab, ya, dalam kitab Injil Yohanes. Ya, sekarang coba di ini saja mengenai Petrus, ya, percakapan Petrus dengan Tuhan. Mungkin dalam Injil Yohanes pasal 20 kalau tidak salah, ya. Di situ Yesus menyampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Ada nggak? Pasal 20 ayat berapa ya? Terus ke bawah lagi mungkin. Pasal 21 ayat 15. Oke. Ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Pertanyaan ini 2 kali Tuhan sampaikan. Petrus juga menyampaikan, menjawab hal yang sama. Ya, saya bawa kita kepada pemahaman yang lebih di sini, saudara. Ya. Dalam Alkitab, kasih itu, ya, ada beberapa kata dalam bahasa aslinya. Ada yang namanya agape, phileo, storge, dan yang satu eros. Kalau kita baca ini, saudara, ya, kalau eros itu ya kasih hawa nafsu, ya, storge kasih kakak beradik, phileo kasih persaudaraan sesama, dan agape kasih Allah. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape dengan aku? Kata Tuhan. Petrus menjawab, benar Tuhan, aku phileo kepadamu. Kembali lagi Tuhan menyatakan, apakah engkau agape padaku? Benar Tuhan, aku phileo. Sampai di bagian yang terakhir percakapan mereka, ya, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka dengan sedih hati karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apa engkau mengasihi aku? Dia berkata kepadamu, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Akhirnya Tuhan turun derajatnya sedikit. Petrus, apakah engkau pileo bagiku? Benar Tuhan, sambil menangis. Itulah sebenarnya kasihku kepadamu. Itulah aku juga pileo dengan engkau. Tuhan menyatakan kasih agape, kasih yang walaupun tadi saudara, bukan jikalau. Kasih Tuhan itu sempurna adanya dalam hidup kita. Tetapi saudara Petrus memang gak nyampe kepada kasih agape itu, saudara. Allah mau setiap kita yang ada juga melepaskan kasih kita kepada Tuhan dengan kasih agape. Amin, saudara. Kasih Tuhan, mengasihi Tuhan secara vertikal, mengasihi sesama secara horizontal. Salib. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Katakan amin. Haleluya. Setiap kita yang ada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini memang saudara, kasih sementara orang berkurang. Itu kata Alkitab. Menjelang kedatangan Tuhan, salah satu tanda dari kedatangan Tuhan, kalau saudara baca dalam Alkitab Matius pasal 24, salah satunya adalah kasih sementara orang berkurang. Paulus mengatakan kepada Timotius anak didiknya dalam 2 Timotius pasal 3 di sana bahwa ketahuilah akhir zaman akan datang masa yang sukar. Apa kesukarannya? Manusia tidak suka damai, tidak suka mengasihi, dan seterusnya. Ini kenyataan yang ada, saudara. Bahkan dalam Wahyu pasal yang kedua, saudara baca ayat yang keempat, jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita yang ada pada saat ini, kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Katakan amin. Setiap kita yang kita berkata bahwa kita memegang perintah Tuhan, melakukan, berarti kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Artinya setiap kita yang hidup dalam kebenaran Tuhan, maka setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kita kesanggupan, Tuhan berikan kita kemampuan untuk dapat mengasihi. Katakan amin. Ada ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wah, ini saudara ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sederhana sebenarnya, saudara. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kemudian kita benci saudara kita, bohong. Berarti kita berdusta, saudara. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Amin, saudara. Berapa banyak yang percaya Allah kita Allah yang maha tahu? Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara mau bohong, ya nggak apa-apa, silakan. Terserah saudara kalau saudara mau bohong. Kalau saudara mau berdusta, silakan, nggak apa-apa. Pastikan Tuhan tidak tahu. Nah ini sulit, saudara, karena Allah kita Allah yang maha tahu. Amin. Lalu kita mau tahu dalam gereja, dalam ibadah kita, aku mengasihi Engkau.
worship you. We love you, Lord. Waduh, lihat di sebelah. Aduh, itu orang, mengasihi. Sumpah mati 7 turunan gue ngampuni lu. Aduh, saudara yang kasih Tuhan, bohong namanya. Pastikan dalam hidup kita juga mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Tularkan kasih yang Tuhan telah beri dalam diri kita kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada saudara kita, kepada sesama kita, apalagi dalam persekutuan komunitas gereja yang ada. Tularkan kasih itu kepada mereka juga. Haleluya. Mahatma Gandhi pernah berucap seperti ini waktu baca Alkitab. Kemudian dia berkata, saya tertarik dengan Yesus dan pengajarannya, tapi lihat pengikutnya. Dia tertarik dengan Alkitab, pengajaran Yesus, tapi lihat pengikutnya nggak hidup dalam kasih. Di situ dia mundur. Tuhan tolong bagi setiap kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Khotbah terbesar dalam hidup kita bukan di mimbar, tetapi saudara, ketika setiap kita hidup dalam kasih Tuhan, hidup menularkan kasih itu dimanapun kita pergi dan berada. Haleluya. Kepada setiap kita, setiap orang-orang yang kita kasih, kita terus mengasihi mereka dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, biar kebenaran Tuhan ini saudara tetap ada dalam hidup kita. Nah, mari sedikit saya bawa kita saudara. Orang yang mempunyai kasih, maka yang pertama dia dikenal oleh Allah. Ya. 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang dikasihi Tuhan diluputkan Allah. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita ada dekat dengan dia, maka dia akan meluputkan kita dari setiap bahaya yang ada. Dijaga oleh Tuhan. Mazmur 145 ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan tolong bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Dan terakhir saudara dikasih Tuhan, mendapatkan kasih dari Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita sedang alami. Tetapi percayalah, di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Segala sesuatu merancang kebaikan dalam hidup kita. Dalam sebuah cerita atau film pendek yang saya tonton, ya, kisah yang sangat sederhana. Ada seorang ibu tua, dia lagi duduk di pinggiran rumah, di depan rumah, ya, langsung di jalan begitu, tapi dia duduk di situ, ada tempat duduk, dia duduk. Tetapi ada sesuatu yang jatuh dari pegangannya, ya. Pokoknya ada benda yang jatuh, melinding begitu. Di ujung itu ada seorang pemuda yang mereka berdiri. Dia coba memberikan sinyal supaya ditolong ambil barang itu. Tetapi pemuda ini dia cuek aja. Dia biasa aja. Akhirnya si ibu ini sendiri yang mengambil dengan berkaki-kaki, dia melangkah. Ketika dia dapatkan benda itu yang miliknya, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Benda yang besar jatuh dari atas rumah, menimpa kursi yang dia duduk. Saudara paham cerita ini ya? Sepertinya ini orang ini melihat ini pemuda ini, masa udah tua dia nggak bisa tolong. Tapi dengan adanya seperti itu, dia sendiri yang bergerak. Akhirnya dia luput dari kejatuhan benda besar. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita,
Kita melihat segala sesuatu di depan mata kita lihat, ya, orang ini kok begini. Percayalah, kalau Tuhan izinkan semua itu kita lewati, semua mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita memahami anugerah Tuhan yang besar. Kita memahami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih yang tidak ada taranya, kasih yang begitu luar biasa. Dia mengubah hidup kita, dia meluputkan kita, dia angkat kita dari kebinasaan, ditempatkan pada posisi yang mulia di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Biarlah perjalanan hidup kita terus mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, secara otomatis juga dalam diri kita dapat mengasihi sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagu lama